Bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses membantu individu memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir agar berkembang secara optimal. Dalam melakukan layanan bimbingan konseling, ada beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan dalam prosesnya, yaitu yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diagnosis. Yang ketiga, lakukan prognosis. Yang keempat, pemberian bantuan. Dan yang kelima, evaluasi tindak lanjut. Saat ini, saya akan memberikan contoh bagaimana penerapan langkah-langkah bimbingan konseling tadi dalam melakukan bimbingan konseling. Selamat siang, John. Selamat siang. Saat ini saya sebagai konselor itu sangat berterima kasih kepada John karena bisa sangat bekerjasama untuk bisa menjadi konseli pada bimbingan konseling saat ini. Sangat berterima kasih kepada John. Ya. Jadi untuk pada proses bimbingan konseling saat ini, kiranya apa yang saya sebagai konselor saat sebentar pada prosesnya itu, John bisa sangat membantu saya agar bisa memahami apa masalah dengan kondisi ataupun hal yang ingin John itu kembangkan ataupun rubah menjadi hal yang baik dari yang sebelumnya hal buruk. Oke. Pada saat ini John itu apa yang ingin bicarakan pada proses bimbingan konseling saat ini? Apakah ada masalah ataupun hal yang ingin capai pada diri John mungkin? Saya ingin berubah dari hal yang tidak baik ke hal yang baik. Di bidang apa hal yang baik itu ataupun yang buruk itu? Yang buruk seringkali saya tidak termotivasi untuk maju, untuk belajar. Bahkan seringkali acuh tak acuh dan cenderung mengarah pada tindakan yang tidak terpuji, yaitu bolos dan tidak aktif untuk belajar. Oke, baik. Dari hal-hal yang saya dengar tadi berupa malas belajar ataupun ada juga bolos ya. Itu kenapa sampai mungkin John itu berpikir belajar itu kayak merupakan hal yang tidak penting? Ada hal yang faktor pendukung apa yang sampai John itu berpikir seperti itu? Pertama, dari apa yang saya alami dalam kehidupan keluarga yang penuh kekurangan, karena sebagian membantu orang tua. Kedua, karena merasa bosan untuk belajar dan ingin maju. Oke, baik. Oke. Apakah dari hal itu di bagian apa yang sampai mungkin John itu di saat ini itu malah berpikir mungkin bisa dibilang mau berubah? Ada titik di mana kah mungkin John itu berpikir pada saat John itu bolos ataupun malas belajar, ini malah kayak menjadi tantangan untuk masa depannya John? Seperti, aduh bagaimana ya kalau mungkin kalau kita bolos-bolos terus sekarang itu, apakah
masa depan kita itu malah tidak ada, dan cuma karena kita bolos, jarang belajar. Apakah pernah ada mungkin kepikiran begitu? Pernah ada kepikiran itu. Mungkin dari saat John jalani proses pembelajaran di kelas itu, apakah ada mungkin mata pelajaran tertentu yang John itu mungkin tidak minati ataupun malah memang merasa sangat bosan pada mata pelajaran tertentu ini? Apakah ada mungkin? Ada. Oh. Mata pelajaran fisika, kimia, matematika itu biasanya yang membuat saya seringkali bolos. Oke, itu lebih ke arah mata pelajaran khusus IPA ya, Iya. bisa dibilang. Mungkin kenapa sebelumnya itu John itu tidak kepikiran mungkin masuk jurusan pas SMA itu IPS ataupun bahasa? Apakah mungkin John tidak kepikiran atau hanya spontan saja untuk masuk IPA saja, mungkin begitu ada? Karena biasanya kebanggaan siswa itu dilihat dari jurusan, bahwa jurusan IPA itu termasuk yang diperhatikan. Oke. Baik. Mungkin tapi dari yang mungkin tadi itu John pernah sempat bilang tidak termotivasi belajar, sampai John itu mungkin bolos kan. Dari sini saya itu melihat John itu harus ada strategi yang mungkin saya itu bisa kasih kepada John. Bagaimana mungkin John itu bisa mau belajar, merencanakan waktu, bagaimana agar bisa tertata. John itu bisa belajar dengan sesuai dengan John mau itu, bagaimana hal yang seperti apa John itu mau capai. Karena melalui hal ini saya itu hanya bisa membantu seperti ini. Karena jikalau John memang bisa ataupun mau untuk mencapai hal ini, itu hanya dari diri John saja. Itu saya hanya sebagai perantara saja untuk John untuk mencapai masa depan John. Jadi mungkin ada beberapa cara ataupun strategi yang saya sebagai konselor itu bisa kasih kepada John. Oke. Mungkin dari beberapa masalah yang saya dengar dari John itu, John tidak termotivasi belajar di mata pelajaran tertentu, mungkin seperti mata pelajaran khusus IPA seperti biologi, matematika, fisika, dan lain-lain seperti itu ya. Mungkin mata pelajaran yang dimana itu harus ada niat lebih untuk mencari tahu agar mungkin bisa dimengerti. Dan tapi karena mungkin yang bisa dilihat sini, John itu kayak kurang termotivasi untuk belajar, makanya itu malah menjadi masalah yang John dapatkan saat melakukan pembelajaran mata pelajaran itu. Iya. Oke. Dari sini juga mungkin saya itu bisa lihat motivasi ini John kayak sangat dibutuhkan John, karena John itu seperti tidak melihat belajar ini kayak tidak penting ya. Mungkin iya begitu. Untuk saat ini begitu.
Em, kenapa emangnya John itu sampai berpikir itu mata pelajaran seperti ini itu tidak penting untuk masa depan John? Iya, Memang merasa tidak penting gitu. Oke. Agak sulit juga. Oke. Mungkin yang saya bisa kasih kepada John itu hanyalah motivasi, karena apa yang ingin John capai pada saat mungkin John di masa depan nanti itu hanyalah motivasi, karena masa depan itu tidak datang sendiri, tapi masa depan itu dikejar ataupun diusahakan. Jadi hal yang menurut John itu tidak penting saat ini seperti belajar, mungkin belajar mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika dan lain-lain itu malah mungkin bisa dibilang hal yang dibutuhkan sepatutnya di masa depan nanti pada saat John mungkin ada John apakah mungkin mau lanjut di bangku kuliah? punya keinginan. Punya ada keinginan. Oke. Oke. Di sini itu mungkin ada beberapa strategi juga yang mungkin bisa saya berikan, karena jikalau John memang masih berpikir juga mata pelajaran seperti kimia, fisika, matematika dan lain-lain itu tidak penting juga, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya kasih itu secara khusus untuk John, mungkin agar John itu bisa lebih minati lagi mata pelajaran itu. Mungkin agar ini mungkin saat John mau lanjut ke dunia perkuliahan, mungkin mata pelajaran begini itu mungkin sangat krusial pada saat ujian, pada saat masuk bangku perkuliahan. Itu tes-tesnya itu sangat bisa dibilang tidak lari dari mata pelajaran ini, tidak lari dari mata pelajaran IPA. Jadi mungkin hal ini itu saya bisa bantu John untuk lebih minati lagi, agar mungkin bisa membantu John lagi pada saat ujian-ujian nanti yang mungkin John bisa lewati di waktu-waktu periode kedepannya. John itu kan bilang ada beberapa mata pelajaran yang mungkin John itu tidak minati, seperti fisika, matematika, biologi dengan kimia. Tapi saya itu percaya kadang kita itu tidak suka sesuatu bukan berarti karena itu jelek, tapi karena orang itu belum menemukan cara yang bikin orang itu tertarik akan suatu hal itu. Mungkin ada beberapa cara yang bisa saya sedikit kasih ke John untuk merubah strategi cara belajar John untuk bisa lebih minat lagi di mata pelajaran IPA itu. Bagaimana menurut John? Mungkin Boleh. boleh. Pertama itu kita akan buat jadwal belajar yang bertahap. Setiap hari itu sekitaran 10 sampai 15 menit sehari
itu John belajar satu mata pelajaran IPA, hanya satu saja, itu selama 10 sampai 15 menit. John itu kan pasti kalau dalam kelas itu belajar mata pelajaran ini itu pasti pakai buku kan. Ya. Nah, itu menurut John bagaimana kalau belajar pakai buku? Tidak suka ataupun jarang mengerti, yang Kurang mengerti, kurang memahami. kurang. Oh ya, mungkin. Makanya di sini ada cara yang mungkin itu saya sudah lihat, mungkin untuk kalau pakai buku ini bisa malah menjadi masalah yang baru. Jadi saya rekomendasikan itu John itu melakukan belajar secara memakai handphone, ya, seperti nonton video eksperimen dalam mungkin aplikasi TikTok, YouTube itu dengan Facebook itu dalam secara terkhusus. Nanti saya bisa kasih mungkin video-videonya, dan belajar lewat game edukasi. Itu mungkin seperti kuis-kuis yang mungkin bisa saya kasih secara mungkin lewat WhatsApp kepada John, Ya. agar kesannya ini itu bukan belajar tapi main sambil John itu lebih paham. Ini menjadi mungkin hal yang baru kepada John, karena ini metodenya tidak seperti belajar tapi bermain, agar bermain itu kan untuk umuran anak seumuran John itu pasti lebih minati, Iya. bisa dibilang. Jadi bermain itu bisa dibilang hal yang paling berperan penting di sini, tetapi tidak bermain secara kompetitif mungkin, tapi bermain dalam bidang pengetahuan. Iya. Saya juga mau tanya itu, mungkin John itu mungkin ada suka dengan musik atau Ada suka, musik, olahraga. ada suka. Oke. Nah, untuk yang musik nanti itu ada beberapa video mungkin yang bisa saya kasih itu, mungkin pelajarannya tentang bagaimana gelombang musik itu bisa terjadi, gelombang suara itu di mata pelajaran fisika. Dan mungkin kalau dari otot ataupun energi itu bisa saya kasih video tentang mata pelajaran biologi yang membahas secara terkhusus materi-materi itu, supaya mungkin John lebih minati dan mungkin bisa lebih tahu akan beberapa mata pelajaran ini. Oke. Mungkin bisa John ikut. Iya, saya bersedia. Oh, bisa. Jadwal ini itu tidak memaksa John itu untuk langsung suka, tapi jadwal ini bisa memberi kesempatan kepada John untuk mengenal lebih dalam lagi mungkin pelajaran-pelajaran yang John tidak suka itu, karena John kan tidak mengenal sampai John itu menjadi benci sebelumnya mata pelajaran ini. Jadi John ini malah menjadi tidak kurang ataupun tidak mengenali secara dalam mata pelajaran ini. Semoga lewat mata pelajaran ini itu bisa menjadi mata pelajaran yang John itu bisa minati di kedepannya, karena kadang sesuatu yang kita benci sekarang itu bisa jadi hal yang kita minati nantinya. Oke. Mungkin gimana menurut John kalau kita coba dulu jadwal ini selama seminggu, anggap aja
John itu seperti lagi pengenalan secara baru lagi tentang mata pelajaran ini. John itu tidak harus bisa jago langsung ataupun suka. Mungkin bagaimana menurut John? Boleh. Oke, mungkin. Untuk selama seminggu nanti John itu bisa, nanti saya kasih jadwalnya, hal-hal yang John bisa nonton ataupun mainkan game-gamenya selama 1 minggu ini. Nanti untuk minggu kedepannya itu nanti saya akan evaluasi yang apa John lakukan ataupun perbuat dalam selama periode 1 minggu ini. Terima kasih banyak John. Terima kasih. Terima kasih.